Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bisa kembali melanjutkan kajian kitab Ushul Tsalatsa. Sebelumnya kita telah membahas awal dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mendakwakan tauhid selama 13 tahun di kota Makkah. Kemudian beliau setelah 10 tahun kenabian di Makkah, berarti 3 tahun setelahnya turun syariat sholat 5 waktu, yaitu dalam kisah Isra Mi'raj, ya, dalam kisah Isra Mi'raj. Namun para ulama di sini menjelaskan atau silang pendapat berapa kali terjadi Isra Mi'raj. Kemudian poin yang kedua, apakah ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam dinaikkan ke langit 7 itu dengan rohnya dan jasadnya atau rohnya saja? Kalau yang ini dah silang pendapat. Baik. Isra Mi'raj as-sahih anal Isra waqa'a marratan wahidatan ba'dal bi'sati wa qabla al-hijrah. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasannya pendapat yang benar adalah Isra Mi'raj itu terjadi hanya 1 kali, dan itu setelah masa kenabian. Jadi 10 tahun ketika Nabi, 10 tahun masa kenabian di kota Makkah, baru Nabi kita alaihi salatu wassalam di Isra Mi'rajkan ke langit 7, menerima wahyu sholat 5 waktu. Dan sebelum hijrah. Jadi 10 tahun masa kenabian, setelah 10 tahun masa kenabian, ya, beliau di Isra Mi'rajkan, kemudian terjadi berarti sebelum hijrah. Maka beliau mengatakan wajiban lihaula alladhi yastumuna annahu kana miraran. Maka sungguh sangat aneh bagi mereka yang menganggap bahwa terjadinya Isra Mi'raj itu berkali-kali. Jadi tidak benar. Baik, kemudian para ulama bersilang pendapat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, apakah dengan roh dan jasadnya atau dengan rohnya saja? Maka di sini was-sahih, pendapat yang kuat adalah annahu usriya bi ruhihi wa jasadihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pendapat yang kuat adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit 7 dengan roh dan jasadnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas, summa urija bihi, dinaikkan ke langit 7. Wa hadzal ladzi 'alaihi mu'dhamus salaf wal khalaf wa yadullu 'alaihi dhahirul kitabi was sunnah wa mubadarati Quraisy li inkari dzalika wa takdzibuhu. Dan inilah yang dipegang oleh kebanyakan pendapat para salaf dan khalaf
Dan inilah yang ditunjukkan oleh dalil, zahir dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah yang terbesit yang dipahami oleh orang-orang Quraisy, ya, yang menunjukkan pengingkaran dia dan mendustakannya. Kalau seandainya Nabi kita alaihi salatu wassalam di Isra Mi'rajkan hanya ruhnya saja, maka nggak mungkin orang-orang Arab Quraisy zaman dulu mengingkari dan mendustakannya. Bukti dia mendustakan dan mengingkarinya karena terjadinya satu malam, ya, semalam, dan tentu dengan ruh dan jasadnya. Oleh sebab itu mereka mengingkarinya. Kalau mungkin hanya ruhnya saja, ya mereka nggak akan mengingkari, nggak akan merasa aneh, nggak akan merasa mustahil, nggak akan mendustakan. Namun karena terjadi dengan ruh dan jasadnya, maka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy zaman dulu, ya, bahkan dari kalangan kaum muslimin di waktu itu banyak yang mengingkari dan mendustakannya. Bahkan ada yang murtad, ya, ada yang murtad. Baik, sekarang kita masuk poin yang selanjutnya, itu hijrah. Setelah Syekh menjelaskan tentang dakwah tauhid, kemudian, ya, Rasulullah setelah masa kenabian, 10 tahun masa kenabian di Isra Mi'raj kan, kemudian Syekh di sini membahas tentang hijrah. Qala al-muallif wal hijratu al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Hijrah adalah berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Wal hijratu faridatun ala hadhil ummati. Dan hijrah itu kewajib bagi umat ini. Min baladi syirki, hijrah dari tempat kesyirikan, ya, dari negeri kesyirikan ila baladil Islam, pindah ke negeri Islam. Jadi meninggalkan negeri kampung kesyirikan menuju kepada kampung Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taquma as-saah. Dan syariat hijrah ini akan terus berlanjut sampai tegaknya hari kiamat. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Seperti biasa, penulis membawakan dalil. Jadi setelah memberikan pernyataan bahwasannya hijrah itu adalah berpindah dari negeri kesyirikan menuju ke negeri Islam, dan hijrah itu wajib bagi setiap muslim, ya, bagi umat ini, ya, dan akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Mana dalilnya? Wad dalil qauluhu ta'ala. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, yang mereka berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Qalu fima kuntum. Malaikat bertanya kepada mereka, kenapa kalian dulu? Kenapa kalian dahulu? Kenapa kalian dulu? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, dahulu kami orang-orang yang tertindas di muka bumi ini, di kota Makkah. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiyha. Lantas malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas? Kemudian kalian hijrah, tinggalkan negeri kalian tersebut yang kalian tertindas di dalamnya. Ketika kalian tidak mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang mendominasi, kebanyakan mayoritas tempat tersebut orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang menindas kalian, menghalang-halangi kalian dalam beribadah, maka hijrahlah, maka tinggalkan, pergi negeri yang lain, yang dimana kalian mampu untuk beribadah kepada Allah di sana. Maka katakan, bukankah bumi Allah itu sangat luas? Kemudian kalian hijrah dari tempat tersebut. Faulaika ma'wahum jahannam. Maka mereka itulah orang-orang yang tempatnya di neraka jahanam. Wasa'at masira. Sedangkan neraka jahanam sebaik-baik tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wiladani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila.
kecuali orang-orang yang tertindas dari kalangan laki-laki, wanita, anak-anak yang mereka tidak mampu lagi, ya, yang mereka tidak mampu tidak mampu untuk mendapatkan jalannya, ya, tidak ada daya upaya, tidak mampu mengetahui jalan untuk berhijrah. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Yang mereka tidak mampu, ya, tidak ada kekuatan, lemah. Wa la yahtaduna sabila, dan mereka tidak mendapati jalan. Ya, tidak mendapati jalan, tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Faulaika sallallahu ayyafu anhum. Maka mereka inilah, ya, mereka inilah orang-orang yang semoga Allah mengampuninya. Faulaika sallallahu ayyafu anhum. Jadi mereka inilah semoga Allah mengampuni kesalahan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku ini sangat luas. Ya, bumiku ini sangat luas. Fa iyaya fa'budun. Maka sembahlah hanya kepadaku. Sembahlah hanya kepadaku. Qala al-Baghawi rahimallahu ta'ala, sababun nuzuli hadhil ayati fil muslimin alladzina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Berkata Imam Baghawi, beliau mengatakan bahwasanya sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan orang-orang beriman, ya, mengenai orang-orang yang beriman yang mereka tinggal di kota Makkah, yang mereka tidak berhijrah, ya, yang mereka tidak berhijrah, atau yang mereka belum berhijrah. Ya, jadi turunnya ayat ini terkait kepada kaum muslimin yang tinggal di kota Makkah yang mereka belum berhijrah. Nadahumullahu bismil iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan nama iman. Ya ibadiyalladzina amanu. Ya, Allah masih memanggil mereka dengan iman. Itu mereka orang-orang yang beriman. Wad dalilu 'ala al-hijrati minas sunnati qauluhu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil dari sunnah, dari hadis, ya, dalil dari hadis tentang hijrah, disyariatkannya hijrah. Jadi tadi dari Al-Quran, ya, tadi surat An-Nisa, kemudian surat Al-Ankabut, kemudian dalil surat dari hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah tidak akan terputus sampai terputusnya taubat. Jadi kalau selama taubat dibuka, maka hijrah juga tetap terus berlaku. Selama pintu taubat sampai saat ini dibuka, maka sama dengan hijrah. Hijrah pun sampai sekarang masih dibuka. Ya. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat tidak akan berhenti, tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Baik, itu matannya, ya. Sekarang kita akan baca syarahnya. Kita akan baca syarahnya. Jadi kita akan baca makna hijrah itu apa, ya, kemudian macam-macam hijrah.
Syarih mengatakan tanqasimul hijratu ila salah satu aqsam. Hijrah itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, al-hijratu min baladil kufri ila baladil islam. Hukmuha wajibatun. Yang pertama, hijrah dari negeri kekufuran atau kesyirikan menuju ke negeri Islam. Dan ini hukumnya wajibatun, wajib. Lantas gimana kategori negeri itu dikatakan negeri kufur? Ya, negeri musyrik yang wajib kita harus hijrah. Kita nggak boleh tinggal di situ. Kecuali ada beberapa syarat ya. Ya tentu secara umum negeri tersebut yang tidak dikumandangkan syiar-syiar Islam. Ya kan? Secara keseluruhan, secara umum. Ya. Walaupun mungkin ada di situ syariat Islam tapi sangat kecil sekali. Ya, sangat kecil sekali. Mungkin ada yang bisa menegakkan syiar Islam, cuma sangat kecil sekali. Namun kebanyakan mendominasi adalah ya tidak ada syiar-syiar Islam di dalamnya. Seperti apa ya kawan? Seperti contohnya mungkin tidak dikumandangkan azan, sudah tidak ada azan, tidak mendengar kumandang azan, tidak ada sholat 5 waktu, tidak ada masjid, tidak ada sholat Jumat, tidak ada sholat Id, dan yang lainnya. Jadi untuk mengamalkan agama Islam, melaksanakan syariat Allah di negeri tersebut sangat susah. Untuk menyelamatkan agama sangat susah. Gak ada azan, gak ada masjid, gak ada sholat Jumatan, gak ada sholat Id. Ya, nah ini. Jadi tidak ada syiar-syiar Islam secara umum, secara keseluruhan. Nah, ini namanya negeri kafir atau musyrik yang seperti ini. Maka Nabi Muhammad SAW, sebagian riwayat menyebutkan bahwa ketika Nabi ingin menyerang atau memerangi suatu negeri, maka beliau lihat dulu nih. Beliau lihat dulu, cermati dulu. Ada nggak suara adzan yang dikumandangkan di negeri tersebut? Ada nggak? Kalau masih ada, maka Nabi mengurungkan diri, tidak memeranginya, tidak menyerangnya. Itu negeri Muslim. Namun kalau tidak ada suara adzan, maka Nabi SAW baru mengadakan peperangan dengannya. Dari sini dari definisi ini kita tahu ya bahwa negeri Islam atau negeri Indonesia ini, negara kita Indonesia ini adalah negeri Muslim. Walaupun mungkin sedikit ya, sebagian kayak menegakkan hukum Islam ini masih belum ada. Ya masih sebagian belum bisa dilaksanakan. Namun secara garis besar Indonesia, negeri kita ini Nusantara adalah negeri mayoritas Muslim, bukan negeri kafir. Karena sangat jelas sekali, bahkan di setiap gang ada masjid. Suara adzan dikumandangkan di mana-mana. Sholat Jumatan, hari raya, sholat 5 waktu penuh. Ya, terlihat syiar Islam di negeri kita ini. Sangat jelas terpampang. Dan ya, ini termasuk nikmat Allah ya, yang kita harus bersyukur dengan negeri kita ini. Kita bisa hidup di Indonesia. Allah takdirkan kita tinggal di Indonesia, menjadi warga Indonesia dan mayoritas orang-orang Muslim. Bersyukur ya Pak.
Bisa dibayangkan, ya. Kalau kita mungkin tinggal di negeri orang kafir, contohnya orang di Amerika sana atau di mana itu, ya, di Inggris, Singapura, ya, ini negeri-negeri di barat lah, negeri orang-orang kafir. Sangat susah dan sulit kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Syukur ya, ya. Baik, ya, kayak di Prancis, Britania, ya, di Inggris, Australia dan yang lainnya, itu sangat sekali tidak ada. Bahkan jarang sekali mendengar suara adzan. Masjid-masjid besar di kota-kota itu sangat jarang sekali. Nah, terus di sini penulis menyebutkan, jadi siapa hikmah? Hikmah kita kok diperintah hijrah dari negeri kesyirikan, negeri kafir menuju negeri Islam. Hikmahnya apa? Di situ Allah menyebutkan, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Ya. Karena hikmahnya, orang yang tinggal di negeri kafir, di negeri musyrik itu sangat sulit untuk beribadah kepada Allah, untuk menyelamatkan agamanya, untuk menegakkan syiar Islam. Itu sangat sulit. Ya. Maka di sini ada hikmah, yaitu apa? Hikmahnya agar ya'budun, agar kita bisa leluasa, bebas menegakkan syiar Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa paksaan dan tanpa tekanan. Itulah hikmah dari kenapa kita diperintah untuk hijrah ke negeri Islam, dari negeri kafir menuju ke negeri Islam. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah bersabda apa? Ana bari'um min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin. Aku berlepas diri, ya, dari setiap muslim yang tinggal di tengah orang-orang musyrik. Karena dia nggak akan bisa untuk melaksanakan ibadah. Ya. Sulit untuk menjalankan syariat Allah. Bahkan dia tidak akan tenang, ya, melihat pemandangan-pemandangan perbuatan kesyirikan, maksiat, diumbar aurat kemana-mana. Ya, tidak aman dari sisi agama. Dari sisi agama moral juga tidak aman. Ya, mau lihat pemandangan, bahkan Anda pernah mendengar, ya, na'udzubillah, ini salah satu dari ikhwah yang mereka pernah tinggal di negeri orang kafir, ya, kayak zina gitu udah biasa. Melihat pemandangan berzina di pinggir jalan tuh biasa. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan pernah mendengar juga salah seorang ustadz menyebutkan bahwa ada temannya yang tinggal di negeri kafir, dia punya anak, ya, anak seukuran anak SMA gitu, ya. Dia dibully sama temannya, diejek dan dibully sama temannya apa? Karena belum pernah berzina. Na'udzubillah min dzalik. Jadi anak-anak sana itu orang-orang kafir, kalau ada anak yang sudah ABG gitu, ya, remaja, belum pernah melakukan zina, itu dianggap norak gitu, norak, kemudian nggak gaul gitu, ya. Makanya orang yang nggak berzina malah diejek, dibully habis-habisan, dibilang norak, dibilang kampungan, belum merasakan keindahan, kenikmatan di usia seperti itu sampai seperti itu. Artinya zina di usia-usia seperti itu, ABG itu bagi mereka mencicipi seperti itu suatu hal yang wajar dan biasa dan
harus mungkin bagi mereka. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini yang kita dengar dari info, ya. Jadi kalau tidak melakukan zina di usia seperti itu, ABG berarti dikatakan orang yang norak, bahkan dibully habis-habisan. Nah, ini makanya Nabi kita SAW dalam agama Islam ada perintah untuk hijrah, akan merusak lingkungan di situ, rusak lingkungannya, ya, untuk menyelamatkan agama. Baik. Kemudian dulu pernah kita sebutkan ya. Tadi kan kita sebutkan bahwa kewajiban bagi setiap muslim untuk hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Mungkin pertanyaannya, apa hukum safar gitu ya, pergi ke negara kafir? Safar nih ya, bukan kemudian tinggal di sana, hanya safar saja. Safar di negeri kafir. Jadi pernah saya singgung ya di sini di awal penjelasan kitab itu, masalah wala dan bara pernah kita singgung, tapi tidak mengapa kita ulangi lagi. Hukum safar ke negeri orang kafir. Para ulama menyebutkan la yajuz, tidak boleh. Illa bisyurut, kecuali dengan beberapa syarat. Yang pertama, dia punya ilmu yang kuat agar bisa membantah syubhat dan menyelamatkan, ya, menyelamatkan agamanya. Dia punya ilmu yang kuat agar bisa membantah syubhat dan menyelamatkan agamanya atau menjalankan syariat Islam di negeri sana. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, taqwa wa iman yuhrisuhu minasyahawat. Yang kedua, setelah dia berilmu, dia harus bertakwa. Bertakwa kepada Allah. Jadi punya ketakwaan dan keimanan yang bisa menjaganya dari perkara maksiat dan syahwat. Ya, jadi boleh pergi ke negeri kafir. Ya, syaratnya satu, punya ilmu yang bisa menjaga dia, menyelamatkan dia dari syahwat dan syubhat. Kemudian punya ketakwaan, takwa yang kuat, iman yang kuat yang bisa menjaga juga dari fitnah, dosa, maksiat dan syahwat. Yang ketiga, ayyakuna muttarran lidhihabi kal ilaji awi talabil amni awi da'wati ilallah. Yang ketiga adalah terpaksa dia harus dilarikan ke negeri kafir. Apa? Contohnya untuk berobat. Mungkin di negeri Indonesia ini kurang canggih ya, kecanggihan dari ilmu medisnya, kedokterannya, peralatannya mungkin kurang. Ada yang tidak bisa ditangani, kecuali harus pergi ke negeri kafir, diobati di sana, dibawa untuk berobat ke negeri kafir seperti ke Singapura atau yang lainnya. Ini boleh karena muttarron, terpaksa. Seperti berobat wa talabil amni, mencari keamanan. Mungkin di negerinya ini konflik politik, ya, pembunuhan, diserang, dijajah, maka dia boleh untuk mencari aman di negeri kafir. Atau termasuk perkara yang darurat apa? Berdakwah kepada Allah. Ya, jadi dia jago bahasa Inggris atau jago bahasa asing, kemudian dia punya niat yang sangat kuat, ingin berdakwah, menyampaikan agama Allah ke negeri orang kafir. Maka ini tentu diperbolehkan.
diperbolehkan. Ini yang syarat diperbolehkannya tinggal di negeri orang kafir ya. Kemudian wal iqamatu fi baladil kufri yajuzu bi syurut. Terus gimana dengan tinggal? Tinggal di negeri kafir, orang kafir. Tadi kan safar, pergi hanya pergi saja, nanti pulang. Ya, nah sekarang tinggal di negeri orang kafir. Berarti kalau tujuannya jalan-jalan ke negeri orang kafir hanya sekedar untuk refreshing, jalan-jalan, itu nggak boleh ya. Karena bukan perkara yang mudharron, perkara yang terpaksa. Ya, apalagi dia tidak punya ilmu agama yang kuat. Tadi kan syaratnya harus punya ilmu agama yang kuat, keimanan, ketakwaan, begitu ya, agar tidak terpengaruh dengan budaya mereka, tidak pengaruh dengan fitnah, syubhat, syahwat mereka. Nah ini kalau tujuannya jalan-jalan, tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan ketakwaan, nah ini tentu tidak diperbolehkan. Karena sangat dikhawatirkan dia akan terpengaruh dengan budaya barat yang dapat merugikan, ya, merugikan apa? Agamanya, atau merusak agamanya. Nah sekarang gimana tinggal di negeri orang kafir? Hukum tinggal di negeri orang kafir itu boleh dengan syarat, sama kayak tadi ya, ada syaratnya juga nih. Ada syarat yang harus dipenuhi, tinggal di negeri orang kafir. Mungkin karena pekerjaan gitu ya, ya karena tugas negara begitu ya. Lihat, satu, ayyakuna mudharron, terpaksa. Terpaksa bagaimana? Kayak tadi, berobat. Karena negerinya belum aman, dia cari aman di sana. Cari perlindungan, cari keamanan di negeri orang kafir, tinggal di sana untuk beberapa saat. Ya. Atau tadi tuntutan tugas negara, sebuah pekerjaan yang mau nggak mau terus ditugaskan di negeri sana, negeri orang kafir. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyamana ala dinihi, dia aman dari agamanya. Ya, jadi aman untuk menyelamatkan agamanya. Dia yakin saat tinggal di sana tetap aman agama saya. Saya tetap bisa menjalankan syariat Islam, mengumandangkan syiar-syiar Islam, melaksanakan ibadah kepada Allah di sana aman. Selama dia merasa aman untuk menjalankan ibadah kepada Allah, menegakkan syariat Islam di sana, ya maka masih diperbolehkan. Yang ketiga, ayyatamakkan min idhari dinihi. Ya, dia yakin mantap bisa menampakkan agamanya, bisa menampakkan syiar Islam di negeri tersebut. Ya, jadi agamanya selamat, aman agamanya selamat, ya bisa selamat agamanya, dan dia yakin akan mantap dan kuat untuk bisa menampakkan, menyuarakan agamanya di negeri tersebut. Nah ini baru diperbolehkan. Ya. Tapi kalau nggak ada tujuan seperti ini, syaratnya tidak ada, ya, tidak terpaksa, kemudian tidak aman agamanya, apalagi tidak mampu untuk menegakkan agama Islam, syiar Islam di sana, maka tidak diperbolehkan. Baik, ini yang pertama ya, yaitu hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Ini punya wajib. Kemudian yang kedua, kata Syekh, al-hijratu min Makkah ilal Madinah. Hijrah dari kota Makkah menuju ke Madinah. Wa hadi in qata'at bi fathi Makkah, dan ini sudah terputus dengan adanya Fathul Makkah. Jadi setelah Fathul Makkah, Makkah sudah merdeka gitu ya. Makkah sudah ditaklukkan, dan banyak manusia berbondong-bondong masuk Islam.
maka sudah tidak ada lagi hijrah. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Baik. Yang ketiga sekarang, dari jenis hijrah yang ketiga kata Syekh di sini, hijrah secara maknawi. Secara maknawi, apa itu maksudnya? Hijratu kulli ma aujaballahu hijrahu min amalin wa amilin wa zamanin wa makanin. Yaitu hijrah dari segala apa yang Allah wajibkan untuk hijrah. Jadi Allah wajibkan untuk meninggalkannya. Dari segala bentuk yang Allah perintahkan untuk meninggalkannya, untuk hijrah, itu kan meninggalkan. Dari perbuatan, dosa, kesyirikan, maksiat, ya, bid'ah, itu kan secara umum. Perbuatan dosa besar, dosa kecil, kesyirikan, kekufuran, maksiat, bid'ah dan yang lainnya, ini kan termasuk dalam kategori amalan yang wajib kita diperintahkan untuk meninggalkannya, hijrah dari perbuatan tersebut. Ya mungkin dulu dalam kegelapan, dia punya dunia hitam, masa-masa ya dia terkubang dalam dunia pergaulan bebas, dunia hitam, maka dia wajib hijrah dari perbuatan seperti ini. Pergaulan bebas, maksiat, dosa, khamr dan seterusnya, wajib dia hijrah, wajib meninggalkannya. Dari perbuatan wa amilin, atau pelakunya. Jadi nggak perbuatannya saja yang kita tinggalkan, tapi apa pelakunya, pelaku-pelaku keburukan, pelaku maksiat, pelaku kesyirikan, pelaku bid'ah kita juga tinggalkan. Kenapa? Karena kita khawatir terpengaruh lagi. Walaupun kita mungkin sudah meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa, tapi kita pasti bergaul dengan mereka, ya nggak bisa bertahan lama. Besok ditawari lagi minum khamar, ditawari lagi berbuat maksiat, sedangkan hati ini lemah, akan terpengaruh kembali. Maka pelakunya juga ditinggalkan. Selain perbuatan yang ditinggalkan, maka pelakunya juga kita harus hijrah dari pelakunya. Wa zamanin, dan waktu. Waktu-waktu. Jadi waktu-waktu yang dilakukan oleh orang-orang kafir, kafir musyrikin, orang-orang kafir, mungkin waktu untuk merayakan acara mereka, kita juga tinggalkan, tidak usah ikut-ikutan. Wa makan, atau tempat-tempat yang dijadikan perayaan oleh orang-orang kafir, ya, pesta atau yang lainnya, tempat-tempat maksiat lah ya, juga kita harus hijrah, tidak perlu ikut di situ. Baik, penjelasan Syekh di sini, amalan ay kullama harramallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrah dari perbuatan. Maksudnya bagaimana hijrah dari perbuatan? Setiap apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi meninggalkan segala bentuk yang Allah haramkan, itu juga hijrah. Nah, kayak sekarang kan, dulu ada artis yang mungkin dia sebagai hidup di dunia gelap. Namanya artis kan ya, pergaulannya narkoba, kemudian musik, khamar, semuanya dunia hitam, maksiat. Kemudian dia hijrah, artis hijrah. Dia tinggalkan kemewahan dunia itu semuanya, itu baik, bagus. Dia semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan talabul ilmi, dekat kepada para ustaz-ustaz sunnah, ustaz-ustaz yang saleh. Dia belajar, dia bersabar di atas ibadah tersebut. Ini bagus. Ini namanya hijrah. Makanya sering kita dengar ya, kajian hijrah gitu ya, para artis. Insya Allah sekarang ada seperti itu. Terus wa ala ra'si hadha syirki, dan yang paling besar, ya, perkara yang Allah haramkan adalah kesyirikan. Jadi dosa atau perkara yang haram yang paling besar, yang paling pentolannya gitu ya, biang perkara yang haram gitu ya, adalah kesyirikan, terutama syirik. Wa amilun ay al-kuffar wal munafiqun wa ghairuhum.
Adapun pelakunya juga kita harus tinggalkan. Kita hijrah dari pelaku-pelakunya, yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik, atau pelaku-pelaku maksiat yang lainnya. Wa zaman, waktu. Maksudnya bagaimana meninggal, hijrah dari waktu. Maksudnya bagaimana? Hajrul azminatil lati yahtafilu biyal kufar. Jadi hijrah meninggalkan waktu-waktu di mana orang-orang kafir merayakan di waktu-waktu tersebut. Seperti apa ya, kawan? Acara ulang tahun. Ini kan acara orang-orang kafir. Acara ulang tahun. Kita nggak boleh ikut-ikutan, orang muslim. Berlepas diri. Apalagi Valentine Days, ya. Valentine Day biasanya bulan Februari. 12 Februari kalau nggak salah. Nah, ini kan perlakuan orang kafir ini. Acaranya orang-orang kafir. Waktu-waktu yang diagungkan oleh orang-orang kafir dalam merayakan acara tersebut. Merayakan apa lagi? Natalan 25 Desember. Ini orang muslim berlepas diri. Acara Nyepi orang Hindu. Acara apa lagi? Kalau orang Cina itu apa namanya itu? Ya, orang Tionghoa itu lah. Yes, pokoknya kayak gitulah. Ya, kita harus nggak boleh ikut-ikutan, berlepas diri dari waktu-waktu yang diadakan mereka dalam acara-acara, ritual-ritual, tradisi-tradisi yang menyangkut keagamaan mereka. No way. Ya, ikut-ikutan. Hijrah, tinggalkan semuanya. Wa makanan atau tempat. Tempatnya juga kita tinggalkan. Tempat yang biasa digunakan oleh orang-orang kafir untuk merayakan acara mereka, untuk merayakan tradisi-tradisi keagamaan mereka, juga kita tinggalkan. Ay makanul amkinatul lati yahtamilu fiha al-kufar. Tempat-tempat di mana orang-orang kafir merayakan di tempat tersebut, kayak gereja gitu ya. Orang kafir kan melaksanakan Nasrani, Kristen melaksanakan Natalan di gereja. Ibadah di gereja kita nggak boleh main-main di situ, ngapain? Di gereja ceramah, astagfirullahaladzim. Ceramahnya di gereja, diundang sama orang kafir untuk ceramah di gereja, ustadz lagi. Ini gimana sikap wala dan baroknya? Jadi hijrah itu lebih umum, mencakup ya. Secara makna itu umum, meninggalkan seluruh perbuatan yang Allah haramkan. Dosa, maksiat, kesyirikan dan sebagainya. Juga hijrah meninggalkan seluruh pelaku-pelakunya, orang-orang kafir, munafik, pelaku maksiat juga kita tinggalkan. Dan hijrah meninggalkan tempat-tempat yang dijadikan mereka tempat ibadah, ritual ibadah mereka. Nggak boleh kita di situ ikut-ikutan, nimbrung di situ. Kemudian yang terakhir apa? Tidak hanya tempat saja, waktu-waktu yang dijadikan acara tradisi mereka, keagamaan mereka. Valentine Days, Natalan, mungkin hari raya Nyepi atau yang lainnya kita nggak perlu ikut-ikutan. Waisya gitu ya. Yang lainnya kita nggak boleh ikutan. Jadi totalitas menjadi seorang muslim yang mukhlisul lahuddin, yang murni, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Itulah orang yang bertauhid. Mungkin demikian ikhwah yang bisa disampaikan. Besok kita lanjut lagi ya, masih banyak pembahasan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.